TEED Talk Economics Education. Halo, kali ini kita bersama dengan 2 orang tamu spesial. Halo. Hai. Apa kabarnya nih kalian berdua? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, selalu bahagia, selalu ceria, ajaib. Wih, seru banget ya ditanya kabar kayak gitu. Iya dong. Makasih banyak ya kalian udah datang ke sini dan mau ketemu sama kita. Ngomong-ngomong, di sini kita bakal bahas terkait UMKM. Kenapa tuh? Gini, kalau UMKM di sekitar rumah aku sekarang udah mulai meningkat setelah selesai COVID-19 kemarin. Emang selama COVID gimana kondisinya? Selama COVID, UMKM di rumah aku menurun. Bahkan, banyak penjual yang berhenti karena minimnya pembeli dan larangan pemerintah. Di sisi lain, pengangguran juga meningkat. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Waduh, kasihan banget ya berarti. Tapi kalau di sekitaran aku sih masih ada beberapa pedagang yang tetap maksain jualan. Oh ya, emang boleh jualan selama COVID waktu itu? Iya, boleh. Karena emang yang dijualnya tuh barang-barang rumah tangga gitu. Kayak wajan, ember, lapel, dan lain-lain. Itu kan barang-barang yang nggak menularkan penyakit. Jadi kalau misalkan dijual juga masih aman. Benar juga ya. Kalau makanan itu baru dilarang sama pemerintah. Kalau masih barang-barang kayak gitu, mungkin masih boleh. Betul banget tuh, karena barang-barang kayak gitu bisa mereka jual dan pendapatan dari jualan itu bisa dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Nah, iya, info yang aku baca juga dari artikel kompas.com ngejelasin bahwa sektor usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut UMKM ini juga terbukti berhasil bangkit dari pandemi COVID-19 tahun 2020 dan 2021. Nah, hasil penelitian Institut Penelitian BRI menunjukkan bahwa UMKM terus berkembang memasuki kuartal 2 2023, seperti yang ditunjukkan oleh Indeks Bisnis UMKM Q1 tahun 2023 yang berada pada level 105,1. Iya, aku juga dapat data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Ngejelasin pada Februari 2020 sebelum pandemi COVID-19 tercatat angka pengangguran sekitar 4,94% dan meningkat pada bulan Agustus 2020 menjadi 7,07%. Nah, setahun kemudian pada bulan Agustus 2021, meski angkanya turun, tapi jumlah pengangguran tercatat di angka 6,49%. Peningkatan ekonomi juga usai pandemi membuat catatan BPS terhadap angka pengangguran pada Februari 2023 menurun, yakni 5,45% atau sejumlah 7,99 juta orang. Tapi, apa penurunan ini bisa menyelesaikan masalah pengangguran yang ada? Berdasar hasil dari data dari berbagai artikel nih, UMKM ini nggak benar-benar bisa menyelesaikan masalah pengangguran karena sampai detik ini masih banyak orang yang nggak punya pekerjaan. Nah, secara nominal jumlah pengangguran terbuka per Agustus 2023 tercatat 7,86 juta orang dan turun sekitar 560.000 orang dibandingkan dengan Agustus tahun 2022. Nah, jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2023 ini juga terjadi penurunan sekitar 130.000 orang. Jadi, kayaknya penurunan pengangguran ini lumayan menggembirakan ya, dilihat dari indikator pulihnya perekonomian setelah didera pandemi COVID-19. Tapi, kalau dilihat lebih rinci dari data pengangguran, jumlah pengangguran yang turun hanya pada tingkat pengangguran di kalangan pendidikan rendah dan menengah.
Sementara tingkat pengangguran kalangan pendidikan tinggi atau mengenyam bangku kuliah malah bertambah. Nah, iya, aku juga baca artikel itu dan nunjukin lapangan kerja yang tersedia tuh emang lebih banyak diisi sama kalangan yang berpendidikan rendah, kayak lulusan SMA ke bawah gitu deh. Nah, berarti kualifikasi yang dibutuhin buat bekerja emang bukan buat kalangan yang pendidikan D3 ke atas aja. Karena lulusan perguruan tinggi umumnya berada di perkotaan dan pengangguran pun banyak terjadi di perkotaan. Belum lagi yang dari desa, banyak yang tertarik nyari kerja di kota. Iya bener tuh. Emang banyak orang yang anggap di kota tuh bakal kerja enak dan gajinya gede. Iya ya, padahal di samping itu biaya hidup di kota juga gede, terus saingannya jadi makin banyak. Nah, ini nih salah satu masalah pengangguran di Indonesia. Masih banyak penyebaran tenaga kerja belum merata. Betul banget, di Indonesia sebagai negara kepulauan dengan penyebaran pertumbuhan ekonomi yang belum merata menyebabkan kesejahteraan masyarakat juga hanya terpusat di satu titik saja. Ya, balik lagi. Masalah penyebaran tenaga kerja yang gak merata ini, apalagi dari mahasiswa ya, atau sarjana yang punya pendidikan tinggi, cenderung ingin pekerjaan di kota-kota besar, ya dengan harapan pendapatan yang juga besar. Iya bener, yang aku lihat dan aku rasain tuh sekarang mahasiswa banyak yang kuliah sambil kerja ya. Aku juga pernah baca di BPS pada 2020, siswa yang usianya 10 sampai 24 tahun sekolah sambil kerja sebanyak 6,98% dengan komposisi 6,74% di pedesaan dan 7,15% ini di perkotaan. Tetap banyak di perkotaan ya. Lumayan juga itu jadi tambahan saingan dan makin banyak pengangguran. Iya, walaupun jadi nambah saingan kerja, anak kos kayak kita butuh juga buat nambah-nambah. Ih bener banget, aku aja tertarik buat kerja part-time. Cuman sayangnya agak susah sih bagi waktu. Iya, betul sih. Aku juga pengen deh. Tapi ya gitu, emang susah juga gak sih untuk nyari part-time yang cocok gitu sama jam kuliah kitanya? Kalau kamu Dwi, gimana? Tertarik nggak untuk part-time? Ya, kalau dari aku pribadi sih, aku lebih pilih nyari beasiswa yang bisa bantu bayar kuliah sama biaya hidup aku sehari-hari aja. Kan kalau part-time itu aku kurang tertarik sih, karena capek banget bagi waktu sama akademisnya. Oh iya iya, itu mungkin dilema yang dirasain mahasiswa. Kita jadi mahasiswa sebenarnya menunda status kita sebagai pengangguran nggak sih? Iya juga ya. bener. A few moments later. Oh iya, kalian tahu gak sih Rans Entertainment? Kan dia suka bikin konten di YouTube. Nah, isi kontennya tuh suka ngajak UMKM yang dari masyarakat gitu buat ke rumahnya. Terus nanti beli makanan bareng-bareng gitu deh. Iya, aku juga suka nonton itu. Selain itu, UMKM banyak juga yang dari para influencer. Mereka tuh ngebuka lapangan kerja dari UMKM yang mereka bikin. Oh iya, kadang kalau ada event gitu di Bandung, Rans Entertainment tuh suka ngebuka tenan-tenan yang isinya UMKM. Oh iya ya, aku baru tahu. Ternyata mereka juga ada aksi langsung ke masyarakat yang dalam hal ini ke UMKM. Kalau aku sih udah tahu karena aku suka nonton YouTube-nya dan YouTubers ini suka ngadain jualan online seperti live Shopee, live TikTok, dan di e-commerce lainnya. Nah, mereka juga suka jualan produk-produk dengan harga yang sangat terjangkau dan produk tersebut ngambil dari UMKM yang memang terkendala dalam pemasarannya. Oh, berarti Rans Entertainment tuh emang sangat membantu UMKM di masyarakat gitu ya? Iya, betul. Kalian juga tahu nggak sih? Kayak di sekitar kita aja gitu. Kayak di Gerlong. Itu kan banyak ya UMKM yang jualan di sepanjang jalan Gerlong itu. Oh iya juga ya, aku baru kepikiran. Kan kita sering jajan di sana. Iya betul, banyak banget lagi makanan-makanan atau minuman yang dijualnya. Berarti dengan cara kita membeli jajan di situ, kita sudah membantu UMKM
Nggak sih? Iya juga ya. Tapi kenapa ya masih ada orang yang pengangguran? Iya, mungkin belum rezekinya dia mendapatkan pekerjaan. Ya, nyari pekerjaan kan juga nggak segampang itu, banyak saingannya. Mau kalian di bidang jualan atau nyari lowongan pekerjaan gitu kan karena emang banyak orang yang butuh pekerjaan juga. Iya, jadi takut deh kalau udah lulus kuliah, gimana ya? Nggak apa-apa, kita tetap usaha aja dulu. Rezeki kan nggak ada yang tahu nanti datangnya dari mana. Hahaha, iya ya. Terkadang aku juga mikir gitu, apakah yang jualan kayak UMKM gitu udah memenuhi kebutuhan hidupnya belum ya? Loh, emangnya kenapa? Iya, karena menurut aku tuh laba dari hasil jualan itu nggak sebanding dengan kebutuhan sehari-harinya. Ih, tapi gimana dengan yang pengangguran ya? Lebih berat banget buat ngidupin keluarganya kalau dari kepala keluarganya pun belum ada pekerjaan. Iya ya, makanya balik lagi ke diri sendiri untuk ningkatin motivasi tuh dalam mencari pekerjaan harus kuat. Betul itu, nyari pekerjaan juga yang harus yang halal ya. Kalau dari artikel yang aku baca, ada 3 faktor dari internal orang-orang saat milih buat kerja. Yang pertama, dia tuh terlalu kebanyakan milih. Orang tuh susah ngedapetin kerja karena ingin yang gajinya gede lah, kerjanya nggak mau ribet lah, atau juga nggak mau jam kerjanya lama. Nah terus yang kedua, punya relasi. Menurut aku penting banget sih, karena dengan adanya relasi itu kita punya peluang yang lebih besar buat dapat kerja. Nah, relasi yang kita punya bisa berkontribusi menawarkan peluang kerja yang lebih meyakinkan. Nah, yang ketiga, malas nyoba tiap ada peluang. Nah, sebaiknya kita tuh kalau ngelihat ada peluang harus langsung dicoba, jangan overthinking dulu. Karena itu tuh bakal bikin kita jadi males gitu. Kita nggak sebaiknya ngekhawatirin hasilnya. Yang penting kita udah nyoba, maka kesempatan kita dapat kerja tuh lebih besar. Gitu ya, Wi. Iya ya, bener. Mungkin beberapa orang ngerasa kurang motivasi buat nyari kerja karena overthinking yang ada di dalam dirinya. Nah, menurut jurnal yang aku baca ya, motivasi itu memberikan daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang untuk bekerja, sehingga orang tersebut mau bekerja sama, terus bekerja efektif integrasi untuk mencapai kepuasannya. Oh iya, aku jadi ingat sama teori motivasi. Yang pertama itu tuh kan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan fisiologi, kayak rasa lapar, haus, pakaian, dan juga rumah. Nah, tapi ya gitu, kan kebutuhan orang-orang tuh suka kalah sama rasa males atau kurangnya motivasi gitu kan. Iya ya, bener juga. Ngomong-ngomong, kalian nanti kalau lulus mau jadi apa? Coba Isana, kamu mau jadi apa, Cak? Kita kan pendidikan ya, mungkin nggak sih kita masuknya pasti jadi guru. Dan ya aku pengen sih jadi guru. Ih, kalau aku sih lebih pengen jadi entrepreneur ya, karena peluangnya lebih besar dan bisa berkreasi dengan bebas. Kalau dari aku pengen juga sih jadi guru, tapi aku juga pengen punya usaha biar nggak terus-terusan ngajar mulu. Iya ya, bener. Oke, berarti UMKM di Indonesia nggak terlalu berpengaruh terhadap pengangguran, tapi cuma mengurangi aja. Betul. Gak kerasa ya kita udah ngobrol lama nih. Oke, makasih ya Isana dan juga Dwi yang udah nyempetin waktunya buat ngobrol sama kita-kita di sini. Iya, makasih juga ya. Semoga lain waktu kita bisa berbincang lagi. See you guys! See you.